Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang, Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Perjalanan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Agustus 1945, Jepang kalah dari sekutu sebagai tanda berakhir Perang Dunia Kedua. Sultan Syahrir dan golongan muda mendesak Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kemudian Soekarno tidak menyetujui dengan alasan menunggu keputusan sidang PPKI untuk menghindari adanya pertumpahan darah. Selanjutnya, golongan muda tidak setuju dengan keinginan Soekarno karena mereka menginginkan Indonesia meraih kemerdekaan melalui perjuangan sendiri. Golongan muda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk melindunginya dari pengaruh Jepang. Setelah berdiskusi, Soekarno dan Hatta setuju untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda, Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta dan menuju rumah Laksamana Muda untuk menyusun teks proklamasi. Naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Pada 17 Agustus 1945, teks proklamasi dibacakan oleh Soekarno dengan didampingi oleh Muhammad Hatta. Berikut naskah teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Melik. Kemudian pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih setelah pembacaan teks proklamasi. Upaya mengisi kemerdekaan Indonesia dengan perilaku positif. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Berikut perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. 1. Menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. 2. Saling menghormati dan menghargai antar sesama. Dan 3. Mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial di Indonesia. Cinta tanah air. Cinta tanah air merupakan rasa rela berkorban demi kepentingan bangsa serta bangga terhadap keberagaman budaya Indonesia. Rasa cinta tanah air membuat kita senantiasa mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Berikut sikap-sikap
yang menunjukkan rasa cinta tanah air. 1. Mengenalkan budaya Indonesia kepada masyarakat asing. 2. Mempelajari budaya daerah lain dengan penuh semangat. 3. Saling menghargai dan menghormati antar masyarakat. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. 5. Menghargai pendapat orang lain saat musyawarah atau diskusi kelompok. Peran siswa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. 1. Mengembangkan rasa toleransi antar teman. 2. Bermain dengan teman tanpa mempedulikan perbedaan suku, bangsa, agama, dan budaya. 3. Saling menghormati dan menghargai antar sesama teman. 4. Mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan sendiri. Makna Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan menunjukkan bahwa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat, serta memiliki kedudukan yang sama dengan negara-negara lain. Oleh sebab itu, kita semestinya memaknai proklamasi kemerdekaan dengan sebaik-baiknya. Memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dapat dilakukan dengan berbagai cara. Upaya mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum berupa pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi rakyat Indonesia harus mendukung pembangunan tersebut. Dukungan tersebut dapat berupa persatuan antar masyarakat. Membayar pajak dapat mendukung pembangunan bangsa. Pajak merupakan modal pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional. Pembangunan dapat berjalan lancar jika warga taat membayar pajak.